Di luar dugaan, emas mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan area 2030 di pagi hari ini tercipta. Padahal kemarin baru saja kita mengupas tentang potensi kenaikan yang mungkin saja akan dicapai kurang lebih di beberapa hari terakhir di pekan ini. Tapi ternyata yang terjadi adalah justru rally cenderung lebih cepat terjadi. 2019 di malam hari, lalu di pagi hari ternyata melanjutkan rally sampai 2030 meskipun sempat kembali tergelincir sebagai arah koreksi. Kalau melihat dengan areanya, 2030 adalah ascending triangle 100%, di mana target kita adalah menanti area tersebut. Lalu 50% area di area 2001 sudah sangat jelas, itu berarti sudah ditembus. Dan kali ini dia akan menjadi support yang mungkin saja menjadi support psikologis. Tapi hati-hati, saya sendiri akan lebih prefer untuk melakukan buy kurang lebih di bawah area 2010 ataupun mungkin kalau bisa di bawah area 2000. Karena itu adalah level psikologis, dan ingat beberapa statement yang pernah saya sampaikan baik itu di webinar ataupun di video Outlook Gold. Saya lebih percaya kepada kondisi ekonomi di mana kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Fed ataupun oleh bank sentral di seluruh dunia itu akan mempengaruhi dari pergerakan gold itu sendiri. Sementara untuk faktor geopolitik kemungkinan akan relatif terbatas efeknya dan juga akan relatif singkat. Seperti apa yang terjadi tadi pagi, begitu dia spike hingga 2030 lalu kemudian mengalami penurunan. Geopolitik yang saya catat kemarin kurang lebih adanya ledakan di Lebanon atau Beirut, kurang lebih di dekat pelabuhan yang mengakibatkan 78 orang tewas dan ratusan orang mengalami luka. Masih diselidiki penyebab dari hal ini, tapi Presiden Trump mengompori bahwa ini kemungkinan adalah pelaku serangan teroris. Tapi pihak keamanan setempat masih tetap menyelidiki kemungkinan terjadi. Untuk sementara kesimpulannya adalah adanya kebakaran kurang lebih di pabrik yang memang menyimpan barang sitaan berupa bahan peledak. So, kita akan lihat perkembangannya lebih lanjut, tapi untuk sementara potensi ini masih akan kembali diredam. Geopolitik AS dan Cina kembali menyeruak dan juga akan dilakukan pertemuan di tanggal 15 Agustus. So, itu yang akan menjadi catatan untuk Anda. Tapi untuk pekan ini, kita akan terfokus dengan stimulus fiskal dan juga non-farm payroll di akhir pekan. Technical View, 5 Agustus 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 5 Agustus 2020 per jam 11:58 waktu Indonesia bagian Barat, high 2030 atau 2030.90 dan area terendah di 2009.40, sementara running price sudah kembali di area 2022. So, area kenaikan disangka-sangka tadinya nyana kemarin ternyata setelah sempat terlincir di area 1967.60, namun ternyata switch langsung kemudian dia rebound dan terjadi rally. Area 86 ataupun 92 yang sempat kita gadang-gadang sebagai area resisten yang relatif kuat untuk sementara waktu ternyata berhasil langsung ditembus menuju area tertinggi di malam hari, itu mencapai area 2019 atau 2019. Dan pagi hari ini di sesi Asia justru saat diawali dengan pembukaan di 2018 hanya sempat menyentuh sedikit saja di 2016, lalu kemudian dia rally sampai 2030. Namun tentunya ada koreksi yang terjadi tergelincir hingga 2009. Nah, sekarang mungkin kita sudah melihat area kenaikan ini apakah masih layak untuk diikuti apa tidak. Jujurnya kalau kita lihat secara area ini sudah all time high, sangat-sangat all time high, dan banyak pihak yang meragukan apakah ini masih bisa naik apa tidak. Oke, sedikit kita kupas dari grafik daily terlebih dahulu. Meskipun sebetulnya kita memang kemarin menantikan area di kisaran 1967, 1971 untuk melakukan buy, dan itu persis sekali berada di area yang kita inginkan, lalu kemudian rally terjadi. Congratulations, saya ucapkan selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut, termasuk juga salah satunya alternatif strategi adalah buy on breakout di area 80 ataupun 81. Nah, kalau seperti ini saya tinggal menggunakan Fibonacci expansion, teman-teman. Saya gunakan ini titik A-nya kurang lebih area terendah di 17 Juli yaitu 1795.70, lalu titik B kurang lebih saya ambil titik tertinggi di tanggal 28 Juli itu berada di 1981.10, dan titik C, sebenarnya titik C Anda bisa tarik dari area terendah ini ya, area yang sempat terjadi swing low di tanggal 30 Juli yang lalu yaitu 1939.40, dan Anda mendapatkan Fibonacci expansion 61.8% di area 2055 dan 100% di area 2128.
Dan kalau saya perkisah seperti ini, 161,8% expansion akan berada di 2200. Wow. Dan lagi-lagi kalau kita lihat, kita memiliki areal trend channel tersebut. Artinya areal ini adalah di 2078. Jadi hati-hati, kenaikan mungkin saja belum selesai di 2055 ataupun 2078. Tapi sebetulnya yang paling normal pagi tadi memang sudah layak di area 2030 dia langsung tergelincir. Mengapa? Karena kemarin kita sempat kupas areal tersebut, ascending triangle, di mana 50% target adalah 2001, sementara areal 100%-nya atau areal target dari ascending triangle tersebut berada di 2030.60. Artinya apa yang terjadi di pagi hari ini 2030.90 persis dengan area yang kita duga-duga dari kemarin, sehingga kemungkinan potensinya tadi pagi terjadi tergelincir itu sangat wajar dan potensi sebagai strong support di area 2001. Nah, kalau seperti ini juga artinya juga ada beberapa potensi pergerakan selanjutnya. Biasanya kalau sudah mengalami new high seperti ini, dia akan terkoreksi lalu kemudian dia sideways sampai menemukan peluang berikutnya, alias kemungkinan trigger selanjutnya, yaitu mungkin non-farm payroll ataupun pembahasan tentang paket stimulus fiskal dari Kongres ataupun Senat yang sampai saat ini masih belum terjadi. Tapi kurang lebih di pertengahan malam juga kita mendapatkan beberapa akses berita di mana berita tersebut mengisyaratkan bahwa kesepakatan akan nyaris untuk terjadi. Di grafik H1-nya sendiri kalau kita bicara tentang potensi kenaikan, oke, area Fibonacci Fan 38.2%. Anda bisa lihat di sini ada penurunan tadi pagi ya, kurang lebih itu tepat berada di areal ini 2009. Sementara kita menginginkan kalau kita lihat dari Fibonacci retracement-nya, saya tarik dari areal terendah 1967.60 sampai areal tertinggi 2030.90, saya mendapatkan areal 38.2% itu di areal 2006 dan 50% di areal 1999, 61.8 di 1991. The power of Fibonacci Fan atau Fibonacci retracement kalau kita gabungkan akan memberikan dampak yang sangat signifikan, teman-teman. So, ini adalah area yang sangat baik. Sayangnya mungkin kita tertinggal, tapi kalaupun misalkan nantinya ada koreksi kembali, berarti area target selanjutnya untuk koreksi adalah di area 23.6%, yaitu 2015.90. So, kalau misalkan nanti ada koreksi di area 2015, itu adalah area ideal yang bisa saja Anda manfaatkan. Fibonacci retracement yang paling ideal di area 38.2% ataupun 50% itu masih bisa mempertimbangkan untuk averaging melakukan buy. Saya sendiri dikarenakan area sudah terlampau tinggi di area 2030, yang paling wajar adalah kita menantikan area koreksi yang kita inginkan. So, untuk hari ini idealnya sebetulnya saya menantikan area buy kurang lebih di kisaran 2006 ataupun di 207.30 dengan target pertama adalah 2012.40 dan target kedua adalah 2018.00. Stop loss kurang lebih di area 1999. Tapi kalau misalkan nantinya ternyata dia kembali let's say retest di area ini, karena kebetulan 23.6% juga berhimpitan dengan Fibonacci Fan, berarti kita bisa melakukan buy di area 2015 yang terbaru, lalu target mungkin saja sekitar 5 poin pantulan di 2020 dan stop loss kemungkinan di kisaran 208 ataupun 207. Tapi semuanya sesuaikan dengan keadaan apapun yang terjadi di market, karena kemungkinan peluang tersebut masih tetap akan ada dan juga beberapa perkembangan geopolitik yang masih akan mewarnai. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.